warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya. Jadi, maksud dan tujuan Ibu mengumpulkan anak-anak kelas 4, 5, dan 6 di halaman sekolah adalah karena ada suatu hal yang ingin Ibu sampaikan, yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini di kelas 4, 5, dan juga 6 akan diampu oleh Bu Rina karena Bu Sri dan juga Bu Ani berhalangan untuk hadir. Nanti Ibu akan secara bergantian memasuki ruang kelas 4, 5, dan juga 6. Nah, pada saat Ibu berada di kelas lain, Ibu mohon kepada anak-anak semua untuk tetap tertib, tidak ribut, dan tidak keluar kelas ya. Semuanya tetap berada di kelas dan mengerjakan tugas sesuai dengan yang Ibu perintahkan. Sudah bisa dimengerti? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran di kelas masing-masing, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya, supaya kita senantiasa diberi pemahaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Berdoanya di dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Baik, sekarang anak-anak boleh memasuki ruang kelas masing-masing ya. Kelas 4 masuk ke kelas 4, kelas 5 ke kelas 5, dan kelas 6 ke kelas 6. Nanti Ibu masuk ke kelas secara bergantian ya. Assalamualaikum kelas 5. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Wah, hebat anak-anak kelas 5. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak pada hewan dan manusia. Sebelumnya, anak-anak persiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya ya. Apakah sudah siap? Nah, jika sudah, sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 1. Di situ ada bacaan, silahkan anak-anak baca sampai dengan halaman 3 ya. Jika sudah selesai membaca, anak-anak bisa mencatat hal-hal penting yang ada di dalam bacaan tersebut. Nah, selagi anak-anak menyelesaikan bacaannya, Ibu tinggal dulu ke kelas 6. Ingat ya, untuk selalu tertib, tidak ribut, dan tidak boleh keluar kelas. Pinter, Ibu tinggal dulu ya. Assalamualaikum kelas 6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, alhamdulillah, anak-anak kelas 6 hebat. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks laporan hasil pengamatan. Sebelumnya, anak-anak siapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Apakah sudah siap? Sekarang Ibu minta anak-anak buka bukunya pada halaman 2. Di situ ada bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Silakan anak-anak baca dan pahami terlebih dahulu. Nah, sembari menunggu anak-anak kelas 6 selesai membaca, Ibu tinggal dulu ke kelas 4. Ingat ya, harus tetap tertib, tidak boleh ribut, dan tidak boleh keluar kelas. Pinter, Ibu tinggal dulu ya. Assalamualaikum kelas 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Wah, alhamdulillah kelas 4 hebat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang keragaman Indonesia. Sebelumnya, anak-anak siapkan dulu buku dan alat tulis lainnya ya. Apakah sudah siap? Sip. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman.
Keanekaragaman tersebut antara lain keanekaragaman suku bangsa, keanekaragaman bahasa, budaya, agama, tari tradisional, pakaian adat, alat musik tradisional, makanan tradisional, dan masih banyak lagi. Nah, yang pertama, Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai suku bangsa. Suku bangsa adalah kumpulan sekelompok golongan yang tinggal di suatu tempat yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Berikut, Ibu tampilkan suku bangsa yang ada di Indonesia. Silahkan bisa anak-anak baca ya. Nah, berikut adalah nama-nama suku yang ada di Indonesia. Silahkan dibaca dan dipahami ya. Nah, dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia, masing-masing memiliki bahasa dan juga budaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, sebagai contohnya, di sini Ibu punya gambar. Apakah anak-anak tahu pada gambar ini merupakan keluarga dari suku apa? Hayo. Ya, benar sekali, ini adalah contoh keluarga dari suku Bali. Di sini anggota keluarganya menggunakan pakaian dari adat Bali. Nah, sekarang apakah anak-anak tahu ciri khas yang dimiliki oleh suku Bali? Mulai dari tari tradisionalnya dulu. Apa nama tari tradisional dari Bali? Siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Tari tradisional dari Bali ada tari pendet dan juga tari kecak. Nah, selain Bali, masih banyak kebudayaan-kebudayaan lain yang berasal dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu bagi kalian menjadi 7 kelompok ya. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 siswa. Untuk anggota kelompoknya bisa sesuai dengan urutan absen. Absen 1-4 di kelompok 1, absen 5-8 kelompok 2, dan seterusnya. Sudah hafal ya nomor absen masing-masing? Nah, sip. Tugas dari masing-masing kelompok adalah mendiskusikan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nanti hasil diskusinya bisa kalian tuliskan ke dalam tabel. Tabelnya seperti yang Ibu contohkan ini ya. Silahkan anak-anak kerjakan tugasnya. Sembari menunggu anak-anak selesai mengerjakan tugas, Ibu tinggal dulu ke kelas 5 ya. Ingat, tetap tertib, tidak boleh ribut, dan tidak boleh keluar kelas. Pinter. Ibu tinggal dulu ya. Untuk kelas 5, apakah sudah selesai membacanya? Baik, selanjutnya Ibu jelaskan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak. Sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu, apakah anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan organ gerak? Organ gerak merupakan suatu sistem yang menghasilkan gerak yang terdiri dari tulang, otot, dan persendian lainnya. Nah, organ gerak merupakan salah satu organ terpenting yang dimiliki oleh hewan dan manusia. Karena hewan dan manusia terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menggunakan tangan, kaki, sayap, sirip, dan lain sebagainya. Kemudian alat gerak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, sekarang di sini siapa yang tahu apa itu alat gerak aktif? Ya, pintar sekali. Alat gerak aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Iya, karena tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari otot. Pintar. Berarti anak-anak sudah bisa memahami materi yang Ibu berikan dan juga bacaan yang sudah dibaca dengan baik. Selanjutnya, Ibu beri soal. Silahkan anak-anak kerjakan. Nah, sembari menunggu anak-anak selesai mengerjakan soal, Ibu tinggal dulu ke kelas 6 ya. Ingat untuk tetap tenang,
tertib dan tidak boleh keluar kelas. Ibu tinggal dulu ya. Untuk anak-anak kelas 6, apakah sudah selesai membacanya? Nah, selanjutnya Ibu jelaskan ya. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu jenis teks apa yang sudah dibaca oleh anak-anak tadi? Nah, teks yang barusan anak-anak baca adalah jenis teks laporan hasil pengamatan. Nah, dalam setiap paragraf pada teks tersebut terdapat gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Gagasan utama atau yang sering kita sebut dengan ide pokok merupakan pokok bahasan dari setiap paragraf. Nah, untuk dapat menemukan ide pokok dari sebuah bacaan, kita harus membaca teks bacaan tersebut secara keseluruhan. Dan kita juga harus memahami isi dari teks bacaan yang kita baca. Biasanya, ide pokok dalam sebuah bacaan tertulis secara jelas pada kalimat utama. Paragraf yang ide pokoknya terdapat pada awal paragraf disebut paragraf deduktif. Dan paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Nah, apakah bisa dimengerti? Sip. Selanjutnya, mari kita diskusikan bersama ide pokok dari masing-masing paragraf dalam teks bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Untuk hasil diskusinya bisa anak-anak tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Baik, kita mulai dari paragraf pertama. Kira-kira apa ide pokok dari paragraf pertama? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Ide pokok dari paragraf pertama adalah jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Kita lanjut ke paragraf kedua. Kira-kira apa ide pokok dari paragraf kedua? Siapa yang tahu? Ya, ide pokok dari paragraf kedua adalah perkembangbiakan jagung dengan menggunakan biji. Selanjutnya kita ke paragraf ketiga. Apa ide pokok dari paragraf ketiga? Ya, ide pokok pada paragraf ketiga adalah bunga jagung. Selanjutnya kita ke paragraf keempat. Apa ide pokok paragraf keempat? Ya, ide pokok pada paragraf keempat adalah perkembangan bunga jagung sampai menjadi jagung. Selanjutnya yang terakhir adalah paragraf ke-5. Apa ide pokok dari paragraf ke-5? Ya, ide pokok dari paragraf ke-5 adalah pemanfaatan jagung untuk manusia dan petani. Nah, selanjutnya berdasarkan ide pokok dari masing-masing paragraf tadi, silahkan anak-anak kembangkan menjadi kalimat dengan menggunakan bahasa anak-anak masing-masing ya. Tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Tuliskan hasilnya pada buku tulis. Nah, sembari menunggu kalian selesai mengerjakan tugas, Ibu tinggal dulu ke kelas 4. Ingat untuk tetap tertib, tidak boleh ribut dan tidak boleh keluar kelas. Ibu tinggal dulu ya. Untuk kelas 4, apakah tugasnya sudah selesai? Jika sudah, silahkan kumpulkan tugasnya ke depan ya. Nah, berdasarkan dari hasil pekerjaan masing-masing kelompok, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Namun, keberagaman tersebut tidak membuat bangsa Indonesia menjadi terpecah belah karena bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Nah, sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus menjadikan keberagaman yang ada sebagai anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri anugerah tersebut? Caranya adalah dengan senantiasa menumbuhkan sikap saling menghargai dalam perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan bahasa, perbedaan budaya, maupun perbedaan agama.
Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Sekarang Ibu tanya kepada kalian semua, sebutkan beberapa suku yang ada di Indonesia. Ayo, siapa bisa? Iya, benar sekali, ada suku Dayak, Batak, Jawa, Sunda, Betawi, Bali, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, bagaimana cara kita mensyukuri keberagaman yang ada di Indonesia? Iya, pintar. Caranya adalah dengan senantiasa menumbuhkan sikap saling menghargai antar perbedaan yang ada. Wah, ternyata anak-anak kelas 4 sudah hebat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini karena semuanya memperhatikan dan semuanya bisa menguasai materi dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak kelas 4. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoanya di dalam hati saja ya, seperti biasa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5, apakah tugasnya sudah selesai? Alhamdulillah. Sekarang Ibu minta untuk Elsa, ya silakan Elsa maju ke depan, dibaca ya jawabannya. Kita koreksi bersama. Ya, jawaban yang tadi Elsa bacakan semuanya benar. Nah, jika ada anak-anak yang jawabannya kurang tepat, silahkan diperbaiki ya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, apa yang dimaksud dengan alat gerak? Iya, benar sekali. Alat gerak adalah suatu sistem yang menghasilkan gerak. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, alat gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Sekarang, sebutkan apa itu alat gerak pasif. Iya, pintar. Alat gerak pasif adalah tulang. Dan apa itu alat gerak aktif? Pintar. Alat gerak aktif adalah otot. Wah, alhamdulillah anak-anak kelas 5 sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoanya di dalam hati saja ya, seperti biasa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 6, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang Ibu minta Usman untuk maju ke depan, bacakan hasil pekerjaannya ya. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu untuk Usman. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6 sudah berhasil mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua. Selanjutnya, untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoanya di dalam hati saja ya, seperti biasa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.